Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Afan selaku pemangku mata kuliah. Yang saya hormati teman-teman seperjuangan. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang kemajuan pengetahuan Islam pada masa dinasti Fatimiyah. Yang pertama yaitu pendahuluan. Agama Islam masuk ke Mesir dibawa oleh Panglima Amr bin As pada zaman Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 641 Masehi dan disambut baik oleh rakyat pada saat itu karena dianggap sebagai penyelamat dan penguasa lalim yang ada pada waktu itu. Wilayah Islam pada abad ke-8 dan ke-9 meliputi Andalusia, Spanyol, sampai Indus atau Pakistan. Dan wilayah itu terbagi dalam beberapa provinsi dan masing-masing diperintah oleh seorang amir. Provinsi Mesir merupakan daerah yang menjadi perhatian karena ketuaan dan kekayaan kebudayaannya. Dengan masuknya Islam ke Mesir, mulailah proses pembudayaan Mesir Islam. Lembaga pendidikan mendapat kedudukan yang penting dalam proses tersebut. Keadaan yang demikian ini disadari oleh penguasa dinasti Fatimiyah yang berkuasa pada saat itu, yang berkuasa atas Tunisia, Sisilia, dan Tripoli atau Libya Barat. Mulai melirik Mesir sebagai negeri yang sangat strategis bagi perkembangan Daulah Fatimiyah. Berdirinya dinasti Fatimiyah di Mesir. Dinasti Fatimiyah adalah dinasti Syiah yang berkuasa dari tahun 909 Masehi sampai dengan tahun 1171 Masehi. Atas dasar legitimasi klaim keturunan Nabi lewat Fatimah dan Ali bin Abi Thalib dari Ismail anak Ja'far Shiddiq. Keturunan keenam dari Ali bin Abi Thalib, dinasti ini didirikan sebagai tandingan bagi penguasa dunia muslim saat itu yang terpusat di Baghdad, yaitu Bani Abbasiyah. Wilayah kekuasaan dinasti Fatimiyah meliputi Afrika Utara, Mesir, dan Suriah. Berdirinya dinasti Fatimiyah dilatar belakangi oleh melemahnya dinasti Abbasiyah. Selanjutnya yaitu lembaga pendidikan Islam pada masa dinasti Fatimiyah di Mesir. Lembaga pendidikan memiliki peranan dalam proses pengembangan pendidikan. Lembaga pendidikan bukan hanya sebagai tempat pertemuan, tetapi sekaligus menjadi basis pengkajian ilmu pengetahuan. Misalnya lembaga pendidikan Islam bila meretrospektif sejarah pembangunan pendidikan yang pernah digalang oleh Rasulullah menjadikan masjid sebagai tempat pembelajaran tentang nilai-nilai dasar beberapa lembaga yang dijadikan pusat pengembangan pendidikan Islam. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Fatimiyah di Mesir yang pertama adalah bahasa dan sastra. Yang kedua adalah ilmu kedokteran. Yang ketiga yaitu
menghadapi perubahan dan menjawab tantangan telah terbukti, yaitu pada dengan tahun 970 Masehi. Dan selesai pembangunannya pada bulan Ramadan, yaitu pada tahun 361 Hijriah, setelah Mesir pada tahun 354 Hijriah atau 969 Masehi. Secara penuh dikuasai oleh dinasti Fatimiyah. Menurut sumber yang penulis kutip, yaitu Van Hoff dalam ensiklopedia Islam menyebutkan bahwa Al-Azhar berdiri pada tahun 350 Hijriah atau pada tahun 970 Masehi. Pada masa dinasti Fatimiyah, Al-Azhar menjadi corong propaganda kekuasaan kekhalifahan itu sebagai alat penyebaran doktrin ajaran Syiah. Yaitu pada mulanya Al-Azhar merupakan sebuah masjid besar yang dibangun oleh Panglima Johar Asifli pada tahun 970 Masehi atau 1359 Hijriah. Atas Isli Binillah Ibnu Al-Mansur 931 Muslim inilah merupakan khalifah keempat dinasti Fatimiyah. Masjid ini adalah masjid daerah yang penuh dengan monumen Islam. Masjid ini dalam bentuknya sekarang terdiri dari beberapa bangunan yang dibangun pada masa-masa berikutnya seperti Universitas Al-Azhar, asrama pelajar, dan perpustakaan. Perkembangan dan pengaruh Al-Azhar terhadap dunia Islam. Perkembangan dan pembaruan Universitas Al-Azhar yang sangat menonjol dilakukan oleh Muhammad Abduh, yaitu penerus pembaruan Jamaluddin Al-Afghani. Dibangunlah dan asrama, di antaranya terdapat untuk orang asing yang bangunannya menempel di samping, dan ruang yang terdapat adalah ruang jawi yang dihuni oleh dari Asia Tenggara. Al-Azhar yang pada waktu itu yang pertama adalah Al-Mu'islimillah, pertama kelas umum yang dibagi orang datang ke Al-Azhar untuk mempelajari Al-Quran dan penafsirannya. Yang kedua, kelas para mahasiswa Orang Mubalik seminggu sekali pada hari Senin yang dibuka untuk umum. Kurikulum pelajaran yang terdapat pada Al-Azhar yaitu kurikulum mulai memasukkan disiplin ilmu umum seperti kedokteran, sejarah, ilmu hitung, logika, dan lain-lain.
sebagai lembaga pendidikan tinggi saat itu telah banyak melahirkan tokoh ulama yang tidak lagi dilakukan dari nuansa keislaman, yaitu ada Izauddin bin apa karya monumental yang dipelajari dan disaksikan sampai saat ini. Legitimasi klaim keturunan Nabi lewat Fatimah dan Ali bin Abi Thalib dari Ismail anak Ja'far Shiddiq. Dinasti ini didirikan sebagai tandingan bagi penguasa dunia Muslim saat itu yang berebut di Baghdad, yaitu Bani Abbasiyah. Wilayah kekuasaan dinasti Fatimiyah meliputi Afrika utuh. Pada saat masa dinasti Fatimiyah, lembaga pendidikan yang digunakan sebagai basis pengembangan pendidikan terdiri dari masjid, istana, perpustakaan, dan al-ilm atau biasa disebut dengan Jami'ah Ilmiah Akademi atau lembaga riset. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Fatimiyah meliputi beberapa bidang ilmu seperti sastra, bahasa dan sastra, ilmu kedokteran, syair dan filsafat. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.